Halo, assalamualaikum sahabat Amica, balik lagi di YouTube channel Amica. Dan alhamdulillah Amica masih bisa bikin video kali ini ya teman-teman ya. Nah, kali ini Amica mau kenalin satu tanaman yang masih saudaraan sama si bunga Teletubbies teman-teman. Kalian ingat dong ya, bunga Teletubbies itu pernah hits banget pada zamannya. Bunga Teletubbies itu banyak banget warnanya, ada warna pink, putih, kuning ya, segala macam. Nah, ternyata bunga siksak ini merupakan saudaranya sendiri teman-teman. Maksudnya masih dalam satu keluarga gitu ya, yaitu tanaman Euphorbia, hanya aja jenisnya yang berbeda. Nah, tanaman ini lebih spesifiknya jenis Euphorbia titymaloides teman-teman. Jadi ada yang variegata ya, ada yang tidak. Nah, terus tanaman ini tuh tumbuh tegak dan ada juga yang bergerombol gitu loh. Jadi mereka tuh lebih curly dan belok-belok, bengkok-bengkok, bahkan bisa dijadiin tanaman gantung. Padahal sebenarnya tumbuhnya tuh bisa tinggi teman-teman, lebih kurang 60 cm sampai 100 cm. Nah, kayak yang ini, yang di atas ini jenis yang tumbuh tinggi ke atas gitu loh teman-teman. Tapi aku punya satu lagi, nanti aku kasih lihat ya di bawahnya ini tuh yang kelihatan warna pink-pink hijau. Nah, itu siksak yang lebih curly ya, lebih curly tapi belum yang curly seperti untuk digantung. Nah, aku juga punya nih yang untuk digantung, tapi hanya 3 jenis. Kalau sebenarnya banyak lagi jenisnya ya. Nah, terus biasanya ini tanaman untuk tanaman hias di taman-taman, lalu pemakaman, dan juga sebagai tanaman pagar. Tapi karena aku tuh punyanya cuma satu-satu, jadi masih aku tanam di dalam pot teman-teman. Terus ini bentuk daunnya teman-teman. Daunnya itu nah ada warna hijau dan putih untuk jenis yang ini, dan daunnya tuh kaku banget teman-teman, kaku. Dan kalau seandainya kita patahin gitu ya, dia akan ya patahnya tuh kayak kerupuk gitu loh. Jadi daunnya tuh lebih kaku. Lalu daunnya tuh satu-satu teman-teman, tunggal tapi tumbuhnya berselang-seling. Jadi kayak kalau orang di luar negeri juga ada ya yang bilang ini tuh pohon kelabang gitu, karena bentuknya tuh kayak kelabang ya, kiri kanan kayak kakinya kelabang gitu. Terus bentuknya itu kan selang-seling, jadi kayak gimana gitu teman-teman. Terus bentuknya bulat telur, bisa 3,5 cm sampai 7 cm panjangnya, dan lebarnya bisa sampai 5 cm. Jadi tergantung jenisnya yang mana teman-teman. Nah, ini bentuk batangnya itu bulat berdaging dengan warna hijau tua, dan diameternya itu lebih kurang 12 mm teman-teman. Terus kenapa dia disebut dengan tanaman siksak? Nah, karena batangnya itu teman-teman, bentuknya tuh kayak apa ya, batangnya tuh berzigzag gitu, membelok-belok kiri kanan. Karena itulah ini tanaman disebut dengan tanaman siksak. Nah, jadi kalian jangan bingung lagi ya, baik yang jenis ini, jenis yang lain itu tetap batangnya tuh kayak gitu teman-teman, siksak. Walaupun dia curly ya, walaupun dia nanti menggumpal, tapi batangnya tuh tetap bentuknya bulat dan juga siksak. Nah, lihat daunnya tadi ya teman-teman ya, agak bergelombang, terus permukaannya licin kayak berlapis lilin gitu. Dan kalau kita copot daunnya tuh bergetah kayak tadi teman-teman, kayak susu, warnanya putih. Nah, untuk jenis siksak yang kedua tuh ada di bawahnya, tepat di bawahnya teman-teman, yang ada warna hijau muda, hijau tua, terus pink. Nah, ini agak sedikit curly, artinya dia tuh nggak lurus tegak berdiri, tapi agak ke bawah bisa gitu ya, agak menjuntai itu. Makanya aku taruhnya tuh di bawah. Seharusnya tuh kebalik ya teman-teman ya, kalau seandainya yang menjuntai kayak gini tuh aku taruhnya di standing pot gitu ya. Tapi aku lebih suka aja taruh di sini, dan kebetulan ini baru dipindah dan aku taruhnya di bawah. Nah, kalian bisa lihat ya, ini warnanya tuh lebih lucu ya, lebih warna soft. Nah, ini warna merah bukan nih, pink, lebih warna pink. Nah, yang tadi tuh hijau kayak variegata gitu kan, hijau tepi-tepinya, pinggir-pinggirnya warna putih. Nah, di sini aku punya yang jenis ini pink
putih sama hijau. Jadi batangnya tetap sama teman-teman, bulat dan berzigzag. Nah terus daunnya juga kurang lebih tuh sama lebarnya, hanya mungkin ini agak sedikit mini-mini ya, lebih sedikit mini, dan keritingnya lebih banyak, gelombangnya lebih banyak. Cuman yang tadi itu kan kayak dilapisin lapisan lilin mengkilat gitu teman-teman. Nah cuman untuk zigzag yang ini itu tidak kelihatan mengkilat. Nah bagi kalian yang punya tanaman ini, itu sangat bagus loh untuk ditanam jadi tanaman hias, dan merawatnya juga gampang banget teman-teman. Tanaman zigzag ini tuh tumbuh dengan sangat baik di tanah yang berlapis pasir, walaupun air yang diberikan itu sedikit. Karena apa? Tanaman ini tuh menyimpan banyak air, jadi seandainya kita siram gitu kan, terus disimpan di batangnya. Nah kalaupun seandainya kita lupa nyiram itu nggak apa-apa, dia akan masih punya simpanan nutrisi di batang dan juga daunnya teman-teman. Nah terus kita taruhnya di tempat yang teduh ya, di bawah naungan. Jadi karena aku taruhnya di tempat teduh ya, di bawah teras, jadi dia aman-aman aja nggak kebakar. Tapi kalau seandainya ditaruh di tempat yang panas, itu akan kelihatan sedikit terbakar loh teman-teman. Jadi kalau memang tidak panas terik ya nggak apa-apa sih ditaruhnya di bawah naungan, tapi masih kena sinar matahari. Karena pada umumnya ya tanaman memang butuh sinar matahari, tapi tidak yang terlalu terik, begitu maksudnya. Nah dulu banget nih gosipnya si tanaman euphorbia ini itu beracun kan ya teman-teman. Memang ya benar beracun, tapi racunnya itu baik gitu loh, bisa digunakan untuk pemakaian luar sebagai pengobatan. Jadi dia bisa menghilangkan bengkak, terus menghentikan pendarahan, serta membersihkan panas dan racun gitu. Nah dalam pengobatan itu zigzag banyak digunakan sebagai obat luar, menyembuhkan luka borok, bisul, koreng, gigitan lipan, serta mata merah, bengkak. Dan untuk pemakaiannya tuh benar-benar aku nggak tahu gimana, dan aku hanya menyampaikan sih ya, aku hanya pernah membaca dan mengumpulkan beberapa referensi, dan nyatanya zigzag itu ada manfaat. Tapi untuk pemakaiannya aku tidak menganjurkan kalian coba ya, karena aku tidak menunjukkan gimana caranya, karena aku sendiri nggak pernah coba untuk luka apapun, aku nggak pernah. Jadi sebaiknya walaupun kalian tahu kabarnya tuh racunnya tidak masalah, tapi tetaplah cari tahu dulu di mana kebenarannya dan juga gimana cara pakainya. Silakan kalian cari tahu sendiri ya, karena aku tidak tahu pasti itu bisa digunakan betul atau tidak gitu, karena aku hanya baca dan juga melihat-lihat. Karena aku pun misalnya nih kayak kalau beracun ya teman-teman, kalau kita pegang terus kita misalnya kan kita sering tuh pindahin ke dalam pot, pindahin ke dalam ini, kita potek, kita perbanyak gitu kan kita selalu kena getahnya, terus atau hazard lain yang mungkin beracun kena ke kita, ke kulit kita. Nah pasti ada reaksi dong kalau memang itu beracun gitu. Jadi selama ini tuh aman-aman aja dalam aku udah proses memperbanyak, pokoknya dalam proses cutting ya, pasti otomatis tuh aku udah kena getah dan lain-lain gitu kan, tapi aman-aman aja, tidak ada rasa gatal. Nah karena mungkin aku tidak punya riwayat penyakit yang disebutkan tadi gitu. Mungkin kalau seandainya ada penyakit yang lain terus terkena, itu mungkin ada efeknya. Makanya aku bilang aku nggak tahu ya teman-teman ya. Nah dan ini penampakan si Carly teman-teman yang aku gantung, tapi masih dikit, jadi belum banyak gitu. Nah oh iya, kalian harus punya loh tanaman ini, tumbuhnya tuh gampang banget dan mudah dirawat. Oke, dan jangan lupa nih kalian yang suka dengan channel Amica, jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta nyalain loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.